Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anang Pramono SKM MM, izinkan saya Nadia Tulasana dengan NBI 1121900107 ingin mempresentasikan hasil pitch deck yang telah saya buat. Di sini saya memakai usaha wedding organizer karena menurut saya usaha ini tetap berpotensial sampai kapanpun. Wedding organizer ini diberi nama dengan Kusuma Kencana Wedding Organizer. Selanjutnya, how about Kusuma Kencana Wedding Organizer? Kusuma Kencana Wedding Organizer ini adalah salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan acara pernikahan baik dengan konsep tradisional ataupun modern. Kusuma Kencana Wedding Organizer didirikan oleh Bapak Faisal Jayanto pada tanggal 8 Februari 2010 di Yogyakarta. Dengan fasilitas lengkap, pelayanan profesional, dan harga yang kompetitif. Goal dan Big Vision, artinya tujuan dan visi besar Kusuma Kencana Wedding Organizer itu apa sih? Yang pertama, goal, bertujuan memberikan pelayanan secara khusus untuk membantu calon pengantin dan keluarga calon pengantin dari mulai perencanaan atau planning sampai tahap pelaksanaan. Untuk big vision-nya, yang pertama visi, membantu calon pengantin berbahagia untuk mewujudkan konsep pernikahan sesuai dengan yang diinginkan. Misi, mewujudkan konsep acara pernikahan atau wedding organizer sesuai dengan konsep pernikahan impian calon pengantin berbahagia. Baik indoor di dalam venue serta mengatur keseluruhan di tiap-tiap acara pernikahan agar acara pernikahan dapat berjalan hikmat, lancar, sekaligus meriah. Atau wedding organizer, sehingga dapat mengesankan seluruh tamu yang hadir di dalam acara. Problem, pain and gain. Di sini saya akan membahas tentang problem atau masalahnya. Untuk pain and gain saya bahas setelah solusi nanti. Yang pertama, perubahan jadwal. Pergeseran jadwal atau rundown sering terjadi dan banyak faktor mempengaruhi. Misalnya seperti tiba-tiba terdapat kendala mendesak yang tidak dapat diundur. Hal ini menyebabkan jadwal akan tergeser. Yang kedua, isu teknis, masalah gangguan pada peralatan elektronik dan pendukung acara lainnya. Dari masalah penerangan hingga layar yang tidak bekerja, gangguan pada peralatan elektronik dan pendukung acara lainnya seperti tiba-tiba listrik mati. Yang ketiga, ketidaksesuaian pesanan, miskomunikasi dengan pihak keluarga pengantin. Tidak hanya dengan vendor, miskomunikasi dengan pihak keluarga pengantin juga bisa berakibat adanya perlengkapan atau peralatan untuk hari pernikahan kurang, bahkan tidak tersedia. Permasalahan internal keluarga, kebutuhan setiap keluarga pengantin berbeda. Kusuma Kencana Wedding Organizer mengerti jika kebutuhan setiap keluarga pengantin berbeda. Biasanya, permasalahan dalam keluarga ini disebabkan karena perbedaan konsep untuk acaranya. Selanjutnya, solution yang artinya solusi-solusi untuk permasalahan yang ada. Permasalahan yang pertama yaitu perubahan jadwal. Kusuma Kencana Wedding Organizer menyelipkan 30-60 menit waktu cadangan dan mempunyai rencana B. Menyelipkan 30-60 menit waktu cadangan di dalam susunan acara untuk mengantisipasi keadaan mendesak. Selain itu, diperlukan juga rencana B jika rencana awal tidak bisa berjalan lancar, karena banyak pihak yang dilibatkan di hari pernikahan ini. Permasalahan yang kedua, isu teknis. Solusinya yaitu menugaskan tim penanggung jawab kepada beberapa vendor. Bagi Kusuma Kencana Wedding Organizer, penting untuk menugaskan tim penanggung jawab langsung kepada beberapa vendor agar jika permasalahan teknis muncul bisa diatasi dengan cepat karena adanya bantuan dari beberapa pihak internal. Ketidaksesuaian pesanan, menyisihkan waktu untuk pengecekan sebelum acara dimulai dan meminta bantuan vendor. Menyisihkan waktu untuk pengecekan sebelum acara dimulai menjadi cara Kusuma Kencana Wedding Organizer untuk mencegah hal tersebut atau miskomunikasi. Jika ketidaksesuaian ditemukan, Kusuma Kencana Wedding Organizer akan langsung meminta bantuan vendor. Yang terakhir, permasalahan internal keluarga. Meminta pihak keluarga mengisi kuesioner dan tim mengedepankan kemampuan komunikasi yang baik. Tim Kusuma Kencana Wedding Organizer mengerti jika kebutuhan setiap keluarga pengantin berbeda. Untuk itu, mereka tidak ragu untuk meminta pihak keluarga mengisi kuesioner agar tidak ada kebutuhan internal yang terlewat, terutama di hari H.
Untuk problem pain and gain, yang pertama pain, konsumen ragu menggunakan jasa Kusuma Kencana Wedding Organizer karena kurangnya informasi kelebihan tentang Kusuma Kencana Wedding Organizer, dan website resminya pun tidak diperbarui secara berkala. Untuk gainnya sendiri, konsumen menginginkan jasa Kusuma Kencana Wedding Organizer selalu memperbarui website resminya, agar konsumen mendapat informasi yang jelas dan tahu apa saja kelebihan Kusuma Kencana Wedding Organizer daripada pesaing lainnya. Selanjutnya, produk overview atau tinjauan produk. Produk dalam Kusuma Kencana Wedding Organizer diantaranya dekorasi. Dekorasi ini merupakan pusat perhatian tamu undangan. Dekorasi ini seperti pelaminan, taman pelaminan, standing flower, dekorasi area catering, photo booth, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua, venue. Venue merupakan tempat di mana acara pernikahan calon pengantin diadakan. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan bentuk komunikasi virtual yang unik dan yang terpenting dengan mengabadikan gambar atau video dengan orang yang tersayang pada saat resepsi. Selanjutnya, catering. Catering dalam Kusuma Kencana Wedding Organizer ini merupakan penyedia makanan dan minuman untuk para tamu. Paket catering ini juga banyak pilihan. Kusuma Kencana Wedding Organizer juga memiliki jasa untuk makeup dan desainer khusus untuk gown dan calon pengantin. Selanjutnya, Master of Ceremony. Di dalam sebuah acara, sudah pasti terdapat pemandu acara. Di Kusuma Kencana Wedding Organizer juga sudah mempunyai MC sendiri. Produk yang terakhir di Kusuma Kencana Wedding Organizer yaitu hiburan. Hiburan ini ditujukan agar acara lebih meriah dan para tamu tidak bosan, seperti terdapat penyanyi, band, piano, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas tentang bisnis model. Saya memakai bisnis model kanvas atau BMC untuk menganalisis usaha Kusuma Kencana Wedding Organizer. Yang pertama, key partners atau bangunan kemitraan, terdiri dari vendor pernikahan seperti dekorasi, catering, dokumentasi, tata rias, master of ceremony, hiburan, dan perlengkapan. Key activity atau aktivitas utama, terdiri dari pembuatan konten, distribusi konten, dealing konsumen, dan operasional acara. Jadi, dalam hal ini, Kusuma Kencana Wedding Organizer sebagai perusahaan jasa melakukan pengunggahan konten secara berkala, guna pengenalan dan ekstensi di dalam bidang industri wedding di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selanjutnya, key research atau sumber daya utama. Yang pertama, platform digital. Yang artinya menggabungkan desain grafis dan editing gambar pada setiap konten yang akan dirilis di semua platform digital. Yang kedua, talented people, yaitu rekrutmen yang dilakukan Kusuma Kencana Wedding Organizer dilakukan dengan cara rekomendasi dari karyawan yang sudah bekerja seperti teman, saudara, kerabat, dan karyawan. Finansial Kusuma Kencana Wedding Organizer didapatkan dari biaya yang dibayarkan konsumen. Yang terakhir, customer data. Data konsumen didapat dari rekanan vendor dan juga rekomendasi karyawan dan konsumen yang pernah bekerja sama. Value proportion atau proporsi nilai. Nilai yang ditawarkan Kusuma Kencana Wedding Organizer kepada calon konsumen yang tidak seperti wedding organizer lain, yaitu seperti newness, performance, customization, desain, harga, akses, kenyamanan, atau kegunaan. Dari poin tersebut, Kusuma Kencana Wedding Organizer memberikan proporsi nilai kepada setiap klien dengan tujuan kepuasan, kenyamanan, dan hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya, customer relationship atau hubungan pelanggan. Menjalin komunikasi yang baik saat perencanaan, pelaksanaan, dan setelah acara berlangsung. Kusuma Kencana Wedding Organizer selalu menjaga baik hubungan dengan konsumen pada saat perencanaan acara, pelaksanaan acara, sampai setelah acara dilaksanakan. Selanjutnya, channels atau saluran. Kusuma Kencana Wedding Organizer memberikan setiap informasi yang dibutuhkan pasangan yang akan menikah di setiap media digital yang dimiliki, seperti Instagram, website, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya, customer segments atau segmentasi pelanggan. Segmen pelanggan Kusuma Kencana Wedding Organizer mengarah pada pasangan yang telah memasuki usia menikah atau rentan usia 23 tahun sampai 35 tahun, yang akan menyelenggarakan acara pernikahan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, seperti Magelang, Wonosobo, Klaten, Solo, dan lain-lain. Tidak seperti wedding organizer pada umumnya yang hanya menerapkan sistem bisnis to consumer atau B2C. Kusuma Kencana Wedding Organizer menerapkan kedua sistem, yaitu B2C dan B2B. Cost struktur atau struktur biaya. Jadi guna mengoperasikan model bisnis ada 3 biaya yang harus dikeluarkan Kusuma Kencana Wedding Organizer. Revenue stream atau arus pendapatan yang terdiri dari vendor dan konsumen. Jadi simpulan dari model bisnis kanvas dari Kusuma Kencana Wedding Organizer ini, usaha ini memakai sistem bisnis B2B dan B2C. Sebagai contoh, ketika bisnis Kusuma Kencana Wedding Organizer menjual jasanya pada bisnis vendor, jadi bisa disebut dengan model bisnis B2B, B2C atau bisnis to consumer. Sebagai contohnya, ketika konsumen hanya memakai jasa Kusuma Kencana Wedding Organizer untuk acaranya dan tidak dengan vendor lain. Selanjutnya, market size.
Di sini saya akan menjelaskan tentang TAM, SAM, dan SOM. Untuk TAM-nya sendiri, jumlah penduduk di Indonesia terdapat 272 juta. Dan target generasi milenial Kusuma Kencana Wedding Organizer yaitu 25,78%. Dan presentasi yang mencari jasa Kusuma Kencana Wedding Organizer sebanyak 15%. Selanjutnya kompetitor, yang artinya pesaing yang serupa dengan bisnis usaha Kusuma Kencana Wedding Organizer. Yang pertama dapat Avinci, yaitu Avinci Planner. Yang kedua Uspro Muslim Wedding Organizer. Yang ketiga Kapulaga Wedding Planner Organizer. Ketiganya sama-sama menjual jasanya kepada konsumen. Perbedaannya mungkin terdapat di harga. Tetapi untuk tiga pesaing ini yang memiliki perbedaan yang sangat spesifik dengan Kusuma Kencana Wedding Organizer, yaitu Uspro Muslim Wedding Organizer. Karena Uspro Muslim Wedding Organizer hanya menggunakan konsumen yang muslim atau bisa dikatakan yang berhijab dan tidak menerima yang non muslim. Sedangkan untuk Kusuma Kencana Wedding Organizer juga menerima untuk yang non-muslim. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Kekuatan utama dalam bisnis Kusuma Kencana Wedding Organizer yaitu memiliki tim content creator, desainer khusus 2 dimensi dan 3 dimensi. Tetapi selain itu, kekuatan dalam usaha ini adalah mempunyai tim yang berusia masih muda, yaitu 20-25 tahun, dan mempunyai rasa solidaritas tinggi, dibuktikan dengan kedekatan hubungan di luar waktu kerja. Dan setiap tim diberi tanggung jawab melakukan upgrade konsep pernikahan. Jadi konsep pernikahan Kusuma Kencana Wedding Organizer ya selalu berinovasi. Yang kedua, business. Kelemahan utama dalam Kusuma Kencana Wedding Organizer yaitu belum pernah mengikuti acara pameran pernikahan dan sering berganti tim karena dominan tim freelance dan juga kuliah. Selain itu, Kusuma Kencana Wedding Organizer memiliki kelemahan lainnya seperti tidak ikut tergabung dalam komunitas penyedia jasa pernikahan secara struktural. Yang ketiga, opportunities. Peluang utama dalam bisnis Kusuma Kencana Wedding Organizer yaitu melibatkan konsumen dalam penentuan konsep dan rekomendasi vendor, dan mampu merealisasikan permintaan konsumen. Terakhir, threats atau ancaman. Ancaman utama pada Kusuma Kencana Wedding Organizer yaitu permintaan yang tidak berdasarkan efektivitas luasan ruang. Untuk financial snapshot ini membahas tentang modal awal untuk merintis usaha wedding organizer. Modal awalnya kira-kira 3 juta yaitu untuk biaya operasional dan peralatan. Untuk pengeluaran seperti untuk pembayaran vendor seperti 35 juta dan biaya operasional seperti gaji karyawan tetap dan karyawan lapangan, telepon, transportasi dan lainnya, dan total semuanya 12 juta. Pendapatan atau pembayaran dari pihak lain sendiri satu kali acara dikali biaya acara yaitu 60 juta. Jadi di total tadi pengeluaran sebesar 47 juta yaitu dari pembayaran vendor dan biaya operasional. Jadi untuk menghitung keuntungannya yaitu pendapatan dikurangi biaya operasional itu sama dengan keuntungan. Jadi 60 juta dikurangi 40 juta sama dengan 13 juta atau bisa dikatakan 13%. Untuk penghitungan pengeluaran pendapatan dalam 1 tahun. Pengeluaran 1 tahun sebesar 47 juta dan dikali 12 bulan sebesar 564 juta. Untuk pendapatan kotor 1 tahunnya berarti pendapatan 1 bulan dikali 12 bulan yaitu 60 juta dikali 12 sama dengan 720 juta. Jadi keuntungan bersih 1 tahun yaitu pendapatan kotor 1 tahun dikurangi pengeluaran 1 tahun yaitu 720 juta dikurangi 564 juta dan hasilnya 156 juta rupiah. Siapa saja sih tim yang berpartisipasi dalam usaha jasa Kusuma Kencana Wedding Organizer ini? Yang pertama, untuk ownernya sendiri Bapak Faisal Jayanto dan general manajernya Anastasia Jayanto yaitu istrinya sendiri, dan untuk financial departemennya yaitu Dimas Apriandi. Di sini saya tidak mempunyai gambar profil dari owner atau general manager atau financial department karena memang susah untuk dicari dan tidak ada di website resmi. Dan untuk tim lainnya seperti Aditya Abrahams yaitu sebagai production section yaitu bagian produksi seperti catering, hiburan, dekorasi venue dan lain-lain. Untuk Ahmad Haris sebagai content developer yaitu menuju kepada multimedia, content creator video dan dokumentasi. Untuk David Rajendra atau desain division yaitu divisi bagian desain bisa dapat untuk desain gaun pengantinnya, desain untuk
dekorasi 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Dan untuk yang terakhir, Tony Saguna sebagai equipment division, yaitu bagian peralatan atau kelengkapan yang dibutuhkan dalam wedding organizer. Sekian presentasi dari saya dengan bisnis Kusuma Kencana Wedding Organizer, dan saya sendiri Nadia Tulasana 112190107. Apabila ada salah kata dalam penyampaian secara sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.